yang akan memberikan pidato HPTT adalah Pak Menteri ATR BPN, dan siangnya direncanakan akan berkunjung ke geodesi. Jadi ini harus persiapan yang mendadak gitu ya untuk menyambut kunjungan beliau. Baik, saya akan sampaikan materi analisis geospasial. Kita kemarin sudah bertemu di kesempatan untuk praktikum. Saya akan sampaikan hal yang terkait dengan teorinya, ya. Sedangkan untuk praktikum mulai minggu depan akan disampaikan oleh Mbak Resi dan sesudah UTS nanti dengan Mas Ali. Ya, baik. Ini berubah ya karena saya akhirnya akan mengisi materi. Jadi ini saya ubah langsung saja di sini. Saya lupa ini ada bagian ini karena Mbak Febri ke luar negeri sehingga sesudah UTS nanti sepenuhnya akan disampaikan oleh Pak Tiono. Sebelum UTS nanti akan dengan saya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai pengantar analisis geospasial, kemudian metode analisis geospasial. Kita akan membahas map algebra, ada fuzzy analysis, ada surface analysis, 3D analysis, kemudian ada neighborhood operation, yang mungkin nanti sedikit akan kita sesuaikan dengan materi jadwalnya, begitu ya. Kemudian nanti kita akan sesudah UTS, Pak Dino akan menyampaikan mengenai network analysis, kemudian multi criteria decision making, kemudian ada geostatistical analysis, spatial prediction, ada spatio-temporal analysis, kemudian ada geosimulation, ya, cellular automata, ABM, dan AFN yang kemarin juga sudah saya jelaskan di praktikumnya. Kemudian ada spatial econometric model, dan terakhir nanti adalah presentasi mini project. Ya, jadi ini adalah materinya yang juga selaras dengan apa yang nanti akan dikerjakan saat praktikum nantinya. Ya. Ini adalah materinya. Nah, untuk penilaian. Nah, penilaian sama seperti Metopen, bagi yang kemarin sudah ikut kuliah Metopen, kita akan menggunakan prinsip OBE, yang mana dalam OBE itu penilaian ini berdasarkan kepada outcome. Ya, sehingga di sini ada UTS dan UAS yang kita menilai kognitifnya itu 25% dan 25%, sedangkan tugas nanti kontribusi terhadap nilai akhir adalah 50%. Yang terdiri atas 4 tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3, ya, tugas 1, 2 sebelum UTS, tugas 3 dan mini project nanti sesudah UTS. Ya. Dan tugas semuanya harus dikerjakan. Kalau tugas tidak dikerjakan, maka komponen nilai itu yang pertama akan dibuat T dan yang kedua akan dibuat kosong. Ya, sehingga nanti dia bisa berubahnya, ya akan merugikan nanti kalau kemudian tidak mengerjakan tugas dengan lengkap. Ya, jadi kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan diskusikan materi. Ya, kita sudah langsung ke materi saja. Dan mohon maaf nanti mungkin saya juga tidak bisa full sesuai jadwal karena kemudian juga harus persiapan tadi untuk menyambut kunjungan dari Pak Menteri ATR BPN. Ya. Yang pertama adalah saya ingin mengajak Anda bahwa apa sih yang disebut sebagai analisis spasial itu? Ya. Jadi analisis spasial, ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, dia akan berkaitan dengan fenomena spasial dan spatio-temporal distribution. Kita mencari pola, kemudian menginterpretasikannya. Apakah misalnya is the displayed spatial pattern significant in some sense and therefore worth interpreting? Apakah pola misalnya, ya kita baru saja mengikuti pemilu. Apakah di sana ada pola yang berbeda antara urban dan rural, antara yang dekat kampus dengan yang jauh dari kampus,
antara yang dekat dengan pondok pesantren dengan yang jauh dari pondok pesantren atau tidak ada pondok pesantren di wilayah itu, dekat dengan atau merupakan kelompok masyarakat dengan karakteristik sosial tertentu. Nah, itu misalnya adalah bagaimana kita memanfaatkan ya pola spasial tadi di dalam uh, me, menginterpretasi sebuah fenomena ya. Atau yang kedua, can we obtain any information about on the processes which have produced the observed pattern from the analysis of the distribution? Ya, apakah ada informasi terkait dengan proses-proses tadi yang menghasilkan pola-pola yang kita amati dari analisis distribusinya tadi. Ya. Nah, secara konsep, ya, secara kategorisasi, analisis spasial itu terdiri atas 4 area. Yang pertama adalah spatial data manipulation, bukan dalam pengertian jelek manipulasi, bukan ya. Spatial data analysis, spatial statistical analysis, dan spatial modeling. Jadi ada 4 konsep yang di sini. Spatial data manipulation, ya, ini yang biasa kita kenal, ya, atau sebetulnya menggantikan atau yang spatial analysis, ya. Jadi ketika kita berbicara spatial data manipulation atau spatial analysis, ini adalah how spatial data is represented in GIS. Bagaimana kita menyajikan data spasial di dalam GIS, dalam format vektor, dalam format raster, dalam format tin, atau voxel nanti untuk 3D raster. Nah, ini adalah bagaimana kita menyajikannya. Ya. Yang kedua adalah spatial data analysis. Nah, atau ada yang menyebutnya sebagai map analysis. Ada 2 hal di dalam hal ini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai exploratory. Yang kedua adalah deskriptif. Ya. Maka nanti di sesudah UTS nanti akan ada materi mengenai ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis. Ya. Kita mengeksplor what is inside our data. Ya. Apa saja yang ada di dalam data kita. Kemudian yang kedua adalah deskriptif. How much? Berapa jumlah bangunan yang ada di Kecamatan Ngaglik? Berapa kejadian tanah longsor yang ada di Kabupaten Kulon Progo? Berapa curah hujan yang ada? Ini adalah deskriptif. Kita mendeskripsikan something of interest di sini. Kemudian yang berikutnya adalah spatial statistical analysis. Ya, ini adalah advanced steps of spatial analysis. Ya, misalnya adalah statistical methods. Ya, ada means, variance, dan sebagainya. Yang kemarin juga kita sedikit singgung di analisis statistika. Ya, bagaimana data statistik dan spasial itu saling terkait, ya, dan kemudian kita bisa melakukan spatial statistical analysis di sini, ya. Termasuk nanti juga misalnya di materi saya nanti juga akan kita masukkan sedikit mengenai Bayesian modeling. Bagaimana konsep statistika Bayes itu digunakan di dalam di dalam analisis spasial, ya, sehingga nanti kita akan berbicara mengenai prior probability, posterior probability, ya, ketika kita memprediksi sesuatu yang terkait dengan kejadian dan terkait dengan lokasi, ya. Jadi prior probability, ada posterior probability, ya. Dan yang berikutnya adalah spatial modeling, constructing models to predict spatial outcomes. Apa yang ada di sini, misalnya adalah ketika kita ingin memprediksi, saya memberi contoh pada saat praktikum kemarin di Sungai Tinalah, kita akan membuat waduk, kita akan memodelkan daerah genangannya
meliputi berapa kampung, berapa rumah, berapa lahan sawah, berapa tegalan, berapa kawasan hutan. Nah, itu adalah spatial modeling. Model itu adalah representasi dunia nyata dalam bentuk yang disederhanakan. Yang di dalam model tadi, ya, elemen-elemen yang sangat kompleks di lapangan kita generalisasi, kita reduksi untuk memudahkan kita mengkonstruk modelnya. Kemudian hubungan di antara hubungan di antara komponen-komponen tadi itu juga kita identifikasi untuk bisa membuat tadi. Ya, contoh saya mengerjakan model penurunan tanah, spatial modeling, ya, tesis S2 saya itu. Spatial Apa? modeling of the impact of land subsidence and sea level rise Kurang ngerti in a aku, coastal sorry. urban setting. Ya, jadi di situ apa? Saya eh, memodelkan secara spasial. Kalau kenaikan muka lautnya 5, saya tidak menghitung per tahunnya, karena per tahunnya itu untuk sea level rise itu sangat kecil, ya sekitar 3 mm per tahun, tetapi land subsidence itu bisa sampai 10 cm. Sehingga dampaknya adalah seperti itu. Nah, modelnya bagaimana? Kalau ini penurunan tanah dianggap linear, which is not linear actually, kita akan membuat dam dan dam tadi diturunkan secara linear. Yang tentu saja itu tidak linear, tetapi karena kita adalah menyederhanakan. Ya, karena dia di sisi utara Semarang itu lebih lambat daripada di sisi selatan. Nah, apa yang ada di kemarin ketika tahun lalu saya dan tim Fakultas Teknik, ya, saya ikut di sana melakukan pemboran di salah satu kawasan industri di Semarang sampai 40 meter, bahkan ada yang 50 meter, itu merupakan very soft soil, tanah yang sangat lunak gitu. Baru ketemu tanah yang baik itu di kedalaman 40 meter ke bawah. Sama sebetulnya terjadi di kawasan Kota Bandung, karena Kota Bandung itu dulu adalah Danau Purba. Sehingga Kota Bandung itu juga mengalami land subsidence yang cukup parah juga. Ya. Nah, dari situ kemudian berapa daerah yang akan memiliki elevasi kurang dari setengah meter pada tahun tertentu, berapa rumah yang kemudian saat ini berada pada elevasi 1 meter, tetapi 20 tahun lagi elevasinya adalah 0 terhadap MSL, itulah yang kita modelkan. Ya, itu adalah contoh dari spatial modeling. Nah, di dalam kita menyajikan spatial model, ya kita akan terkait dengan yang disebut sebagai geographic phenomena. Kita sudah membahas ini di mata kuliah SIG, ya. Jadi kita ada, untuk mengingatkan kembali, ada real world, ini geographic phenomena, kemudian ada computer representation, dan kemudian visualization. Dari real world di sebelah kiri ke simulation world, atau ya di sebelah kanan garis ini. Ya. Nah, sehingga any geographic phenomenon can be represented in various ways. We have to come to understand that there are raster and vector data types model that can be used to represent geographic phenomena. And the choice depends on availability of data and intended analysis. Kalau kita akan melakukan analisis yang melibatkan elevasi misalnya, ya, dan manipulasi terhadap elevasi, ya ada fill, sync, dan sebagainya, maka raster adalah the best, ya, di situ. Kalau kita akan melakukan analisis terhadap bangunan dan kita memberikan misalnya geocoded address ke dalam bangunan-bangunan, maka yang kita pilih adalah data vektor, ya. Jadi ini untuk mengingatkan lagi, jadi definition of geographic phenomena itu adalah satu yang something that can be described, something that can be georeferenced, and there is some time interval
where the type of geographic phenomena exists in a particular location. Sedangkan tipenya ada dua, field. Field ini bisa continuous, bisa discrete. Kemudian objek itu memiliki, ya biasanya memiliki sebagian besar grace boundary dan sebagian nanti adalah fuzzy boundary. Dan dengan mengenalkan kata fuzzy ini, saya ingin mengajak Anda bahwa nanti banyak analisis spasial itu juga yang melibatkan adanya konsep fuzzy logic. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ini foto-foto yang saya ambil. For every point in the study area, a value can be determined. Ya. Jadi pada di sini kita akan bisa mendefinisikan setiap posisi elevasi at any point in our data itu can be determined. Ya. Nah, ini adalah misalnya elevasi, tekanan udara dan sebagainya. Ya. Foto ini ada yang tahu nggak ini? Menunjukkan gunung apa saja ini? Ya, iseng-iseng aja saya tanya ini. Eh, Ini ketemunya orang-orang sama ya, kita di Metopen dan di sini ya. Rais Ibadur Rahman. Halo Rais. Jadi Ruan, Ya, tahu nggak ini gunung apa saja? eh, Merapi Merbabu bukan Pak? Merapi, Merbabu, oke betul. Yang di belakang, Lampung ya Pak? Gunung Slamet Oh, ya. Terus ini Gunung eh, Telemoyo dan Gunung, kalau nggak salah bukan Andong, ini Ungaran. Jadi waktu itu saya terbang dari Bali, balik ke Jogja, saya kebetulan bawa kamera SLR sehingga motret pas dapat view ini gitu. Kalau yang ini ya Anda semua tentu saja familiar. Ini kompleks Fakultas Teknik. Kebetulan waktu itu pagi saya juga waktu masih sering senang bawa motret dari pesawat gitu. Terbangnya ke arah barat dari Adi Sucipto. Nah, kok kebetulan lewat di atas fakultas ya. Saya kebetulan bawa lensa tele, sehingga ini saya potret dan inilah suasana dulu. Ini bukan sesuatu yang Anda biasa lihat saat ini ya. Ya, KPFT sudah berubah. Kemudian yang berdiri Taman Melati itu dulunya adalah sawah seperti ini. Ya. Jadi udaranya berbeda dengan yang sekarang ini, kepadatan lalu lintas juga tidak seperti sekarang ini, gitu ya. Oke, ya ini hanya untuk Anda kan. Nah, yang disebut objek di sini adalah sparsely populated study area. We can take a building as an example. So we can see that building can only exist in this particular art space location, while in this area there is no building. Ya, yang artinya apa? Bahwa building ini tidak mengisi semua tempat. Kalau kita objeknya adalah building, objeknya adalah jalan, dia juga tidak ada. Tapi kalau di sini objeknya adalah elevasi, di semua lokasi itu adalah ada elevasinya, sehingga elevasi adalah merupakan fields di sini, ya. Jadi ada fields dan ada objek. Nah, geographic fields ya, which have a value everywhere, ya, ada juga yang disebut sebagai discrete fields, ya. Misalnya peta penggunaan lahan. Yang disebut penggunaan lahan itu di setiap lokasi itu pasti ada. Tidak ada wilayah yang kosong dari penggunaan lahannya. Kalau yang tadi kan continuous field ya, yang lawannya discrete field adalah continuous. Jadi peta penggunaan lahan di Dusun Blumbang yang ini kami buat dulu kerjasama dengan desa, ya. Setiap lahan itu ada. Kemudian yang kedua adalah yang berupa continuous field. Misalnya adalah elevasi di sini, ya. Bahkan dasar laut pun ada elevasinya. Sehingga ini adalah yang disebut sebagai continuous field. Ya, field yang ada di sini juga merupakan field yang continuous.
which have a value everywhere. Sedangkan yang geographic object itu sparsely populated study area, ya. Parameter of position itu ada location, where, di mana dia berada, shape, bentuknya one dimensional, zero dimension yang untuk point, one dimensional untuk line, polyline, two dimensional dan three dimensional. Size itu adalah how big, small, medium, large, very large object. Kemudian ada orientation, the direction, ya vertikal, horizontal, dan seterusnya, utara, timur, barat, dan seterusnya. Ini adalah geographic object. Nah, kalau digabung menjadi satu, maka tipe fenomena geografis itu ada fields dan ada objek. Ya, objek itu pasti discrete. Fields itu bisa continuous, bisa discrete. Ya, temperatur, elevasi ini adalah continuous field. Land use adalah discrete fields. Sedangkan objek pasti dia merupakan discrete. Ya. Kenapa ini penting? Karena di dalam analisis spasial, karena inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan berbagai analisis spasial, memilih metode yang tepat untuk analisis spasial ketika kita tahu tipe penyajian dari geografik. Jadi yang pertama, fenomena geografis harus kita pahami sebagai fields atau objek, kemudian representasinya bisa continuous dan discrete. Dari situ kemudian kita bisa memilih metode analisis spasial yang tepat. Okay, I took this picture when I got lost somewhere in Gunung Kidul. Ya. Nah, objects atau field, ya. Siapa yang belum pernah saya panggil ya? Arindra Wening. Halo Arindra. Iya, Pak. Silahkan dijelaskan. Ini objects atau fields atau silahkan menjelaskan gambar ini. Gimana Anda melihat fenomena ini? Kalau dari gambarnya mungkin termasuknya fields, Pak. Fields, apa yang fields dan apa yang objek kalau misalnya ada? Oke, terima kasih Arinda. Faras Aji. Ya, gimana melihat penjelasan ini? Dengan saya ingatkan lagi, ini gambarnya seperti ini, dan ini ada fenomena seperti ini. Fields mungkin ya, Pak. Yang fields yang apa? Kontur ketinggiannya. Ya, kalau elevasi dia fields. Tapi kalau peta jaringan jalan, dia objek. Ya, jadi kalau kita buat dari sini menjadi jaringan jalan, maka dia objek. Kalau yang lainnya adalah fields, gitu ya. Elevasi bisa, kemudian penggunaan lahan atau tutupan lahan, dia merupakan fields yang, jadi di sini bisa kita masukkan continuous field adalah elevasi, discrete field adalah tutupan lahan, objek yang discrete, ya semua objek adalah discrete, adalah jaringan jalan. Jadi dari sini kita bisa melihat berbagai fenomena yang bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, boundary itu ada yang crisp,
crisp boundary dan ada yang fuzzy boundary. Jadi crisp boundary can be determined with high precision. Ya, tentu saja degree of precision depends on the equipment and data acquisition technique. Ya. Sebaliknya ada fuzzy boundary. The area of transition is more of a continuum, not a discrete line. Ya. Sebagai contoh, ini saya ambil di timur stasiun Bandung. Kalau yang pagar di sini, ini adalah menunjukkan yang disebut sebagai crisp boundary. Ya, jadi crisp boundary di sini adalah menunjukkan batas yang jelas. Ya, tidak ada keraguan. Ya, kita ini batasnya jelas yang membatasi antara tanah miliknya PJKA dengan jalan yang mungkin miliknya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah Kota Bandung. Ya, jadi di sini batasnya adalah tegas. Nah, di sisi lain, kadang kita menemukan kondisi di mana batasnya tidak tegas, yang merupakan zona transisi di sini. Yang disebut sebagai coastline itu di mana? Kalau ini adalah pas low water line, instantaneous coastline-nya ada di sini. Kalau di sini adalah batas high water line, ya, di sini. Jadi yang coastline-nya di mana? Somewhere in between. Kecuali kita bisa menentukan, memiliki model dam yang sangat akurat, dan kemudian kita bisa membuat ini mean sea level-nya ada di sebelah mana. Ya, karena coastline itu kan mean sea level. Kalau sekarang BIG berusaha untuk membuat yang seamless elevation. Saat ini yang ada adalah bahwa peta untuk bathymetry itu dari lowest waterline, sedangkan elevasi itu dari mean sea level. Jadi ada perbedaan juga. Kenapa ini dari lowest waterline? Karena untuk mengantisipasi peta laut itu adanya kondisi di mana menjaga supaya kapal tidak kandas. Ya. Nah, ini adalah yang kita lihat adanya crisp boundary dan fuzzy boundary. Ya. Jadi di sini kalau kembali ke definisi yang depan, ya, geographic phenomena dan seterusnya, kita melihat ada complexity of reality, difficult to reflect, ya. Fits not able to store all values for all location. Objects, boundary approximation, ya. Tadi terkait dengan precision-nya. Not able. Kenapa? Karena ya kalau semuanya direkam dia akan sulit, ya. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa computer representation ini ada dua, raster dan vektor. Ini saya ambil dari buku Principles of GIS dari ITC di Belanda. Jadi ini adalah raster representation, kemudian ada vector representation, ya, ada point, line, area, dan tim di sini. Jadi dari real world kita sajikan bentuk vektor, dan ketika disajikan dalam bentuk raster, Anda akan melihat ada perbedaan, ada distorsi, dan sebagainya. Karena apa? Karena generalisasi yang terjadi di dalam tahapan ini. Nah, contoh lain. Ini foto yang drone yang saya ambil di mana? Oh ya, ini di dekat rumah saya, tapi rumah saya nggak muncul di sini, ya. Masih selatan rumah saya, dan ini di timur Sungai Boyong di sini. Kalau Anda melihat, bahwa di sini saya menggunakan di sini adalah untuk apa? Untuk menunjukkan adanya perumahan. Ya, ini adalah perumahannya UII, kalau nggak salah dosen-dosen UII. Kalau dilihat di sini, ini adalah fenomena dunia nyata. Ketika saya coba
buat adanya raster di sini, dan raster di sini kalau Anda melihat, kalau ini ada build up area, bagian ini dia sepenuhnya inside di dalam raster. Raster. Semuanya masuk, ya. Tetapi di sini kalau kita melihat di raster, dia adalah merupakan yang dominan di situ. Kalau ini dia masih berupa bangunan. Walaupun di sisi ada sedikit sawah yang ada di sini. Ya. Nah, kalau yang kejadiannya adalah begini. Ya. Rasternya saya geser sedikit, ya. Ternyata rasternya seperti ini, ya. Anda akan melihat apa? Bahwa yang ini jelas masuk ke kawasan perumahan di dalam raster. Ini juga masuk. Ini mungkin masuk karena kayaknya separuh-separuh atau mungkin bahkan ini kurang. Ini akan dianggap sebagai sawah. Sawah yang ada di sini dimasukkan sebagai bangunan build up area. Di sini juga iya karena dominan. Tetapi di sini walaupun ada bagian dari perumahan, dia akan dianggap sebagai sawah. Karena yang dominannya adalah bukan perumahan. Jadi ini adalah bagaimana dampak ketika real world fenomena itu disajikan dalam bentuk raster, dia akan mengalami beberapa generalisasi di sini. Nah, secara prinsip dari geographic fenomena tadi, kalau kita lihat ada fields dan objects, maka sebagian besar fields itu disajikan dalam bentuk raster. Ada juga fields yang disajikan dalam bentuk vektor, misalnya penggunaan lahan tadi. Sebagian besar objek disajikan dalam bentuk vektor. Tetapi ada juga objek yang kemudian kita rasterize, kita buat dalam bentuk kebetulan dia digunakan untuk analisis yang bersamaan dengan data raster-raster yang lain, sehingga memang perlu kita rasterisasi. Nah, yang lainnya, field itu ada tesselasi, ada thin, ada vector representation. Jadi, untuk wilayah yang sama di sini, ya, ini adalah tesselasi dalam bentuk rasternya. Kemudian ini adalah dalam bentuk thin, ya Anda sudah membuatnya. Dan ini adalah kalau disajikan dalam bentuk garis kontur. Ya. Jadi beda-beda cara menyajikannya. Nah, ini adalah contoh lain. Ya, ketika sebuah raster, vektor itu dirasterisasi. Jadi, apa yang terjadi? Kalau Anda lihat bahwa ini, oke, saya coba perbesar aja deh. Untuk saya gunakan seperti ini saja ya. Anda melihat ini adalah sebuah garis vektor yang kemudian dirasterisasi. Nah, ini adalah bagaimana proses rasterisasi itu terjadi. Ini adalah sebuah piksel yang kemudian setiap yang dilewati dia akan ada di sini. Nah, bagian di sini yang kanan kiri kosong karena dia pas ada di pojokannya, ya, sehingga dia kosong. Sedangkan yang di sini tidak kosong. Kenapa? Karena di sini juga masuk ke piksel yang ada di sini. Nah, proses ini akan terkait nanti kalau kita melakukan hydrologic modeling. Pada saat melakukan hydrologic modeling, kondisi seperti ini sudah oke. Tetapi kondisi yang seperti ini, ya, ada dua piksel yang berhubungan di pojok. Ini adalah merupakan representasi sebuah bendungan, maka di dalam analisis hidrologi, air ini anggap masih bisa melewati di sini. Karena tidak piksel yang menjadi pembatas. Sehingga kalau ini misalnya air dari pojok kiri atas, di sini air bisa dihentikan, dibendung, karena semua pikselnya terhubung. Nyambung di sini menutup. Tetapi di sini
air masih bisa mengalir. Karena apa? Karena tidak ada piksel yang menutupnya. Jadi inilah pentingnya kita melihat fenomena dari raster vektor, vektor ke raster, kaitannya nanti dengan bagaimana kita melakukan analisis, berbagai analisis spasial. Ya, ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan proses manipulasi tadi, kita melakukan checking dan kemudian perbaikan data untuk melakukan supaya tidak terjadi hal yang di luar prediksi di dalam analisis kita. Sama seperti kalau kita nanti melakukan analisis hidrologi, kita juga perlu melakukan filtering untuk dam, supaya kita bisa membuat flow direction-nya menjadi lebih realistis. Ya. Ini adalah yang tadi juga sama, ketika ini disajikan dalam bentuk vektor, maka tampilannya menjadi baik, ya. Bangunan ini corresponding ke yang sini, dan Anda melihat bentuknya menjadi tidak manis, tidak realistis juga. Kalau lurus vertikal atau horizontal, dari raster ke vektor dia masih oke, tetapi untuk yang diagonal seperti ini, tidak bagus, dan dia menimbulkan yang disebut sebagai stair steps effect, atau efek menjadi seperti anak tangga di sini, ya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan, ya, di dalam proses analisis di sini. Ini adalah contoh rule of thumb for representing areas. A raster cell size of 1/4 of the dimension of the smallest map features as needed. Jadi, jika smallest map unitnya adalah 1 hektar, the map maximum pixel size-nya adalah 25 meter. Tidak boleh sampai ke 10 meter. Ya, jadi misalnya kita melakukan visualisasi di sini. Tetapi again, ini juga tergantung kepada sumber data. Kalau sumber datanya tidak bisa untuk membuat sampai pixel yang segini, ya tentu saja tidak bisa. Artinya ketika misalnya kita bekerja dengan Landsat 30 meter, ya as it is dia sebagai 30 meter. Tidak bisa kemudian kita ubah menjadi 7,5 meter. Ya. Nah, vektor representasinya adalah poin, line, dan area. Anda sudah sangat familiar dengan ini, sehingga saya sampaikan secara cepat saja. Kelebihan kekurangan dari raster dan vektor ini juga sudah pernah dilihat. Ya, raster itu data strukturnya simple, overlay-nya juga relatif mudah, efisien untuk image processing. Sedangkan vektor itu efisien untuk topologi, hal-hal yang terkait dengan topologi. Perubahan skala itu bisa disajikan dengan mudah, jaringan bisa dimunculkan, sedangkan di raster itu sulit. Kemudian atribut data bisa kita tambahkan bahkan sampai dengan jumlah kolom yang banyak sekali. Tetapi di raster kita akan kesulitan di dalam menyajikan data dengan atribut. Dia raster adalah single atribut di sini. Kelemahannya, less compact data structure, semakin besar ukurannya dia akan semakin besar file size-nya, semakin presis, semakin detail, artinya rasternya semakin kecil, pixelnya semakin kecil, dia datanya akan semakin besar. Topologi is not really can be represented in a raster. Kemudian cell boundaries ini berbeda dengan feature boundaries. Kalau Anda melihat yang gambar di sini, kalau Anda melihat bahwa ini adalah yang disebut sebagai batas, ya, kalau ini merupakan batas dan disajikan dalam bentuk raster, maka garis batas, panjang batas itu adalah X1 dan X2 di sini, ya. X1 dikurangi X2 ditambah dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan dan kemudian diakar dari situ. Tetapi ketika ini adalah boundary, maka dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 map unit. Ya, jadi boundary-nya nanti akan berbeda
cara pengukuran. Jadi itulah yang dimaksud sebagai cell boundaries, itu independent of feature boundaries di situ. Sedangkan di vektor itu complex data structure, often more difficult to implement, ya, dan inefficient for image processing, ya. Certainly that we cannot use vector representation for image processing analysis, and more update intensive. If we want to update our vector data, it requires more time compared to raster, where we can just put some formulas to update our raster data. Okay, that's all yang sebagai pengantar untuk materi pertama, yaitu pengantar ke analisis geospasial. What I would like to emphasize is that we have to have a solid understanding about the types of geographic phenomena and the representation of this in our computer representation, whether it is raster or vector data. Oke, baik. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Raffi Satya. Halo Raffi. Halo Pak, Ada pertanyaan? sejauh ini belum ada Pak. Belum ada. Siap? Saya cek dulu. Kemarin saya sudah minta ya. Bentar untuk proyeknya itu loh. Oh ya, ini sudah ketemu. Untuk proyek ya itu terima kasih sudah banyak. Ini yang masuk sudah 128 ya. Jadi ini silakan nanti kita akan ini kelas kita ini kelas A atau kelas B ya? Kelas A. Oke. Dari mana ya filenya? Kelas A. Analisis posisi berdirinya bangunan terhadap GSB pada daerah perkotaan. Oke, ini satu yang sangat penting. Banyak pelanggaran di situ. Analisis, tapi pelanggaran juga kadang begini. Dulunya tidak melanggar, tapi aturan baru kemudian membuatnya menjadi tidak sesuai lagi. Itu juga kadang ada. Analisis banjir di Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Grogol. Analisis kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo. Devanta, analisis aksesibilitas layanan pendidikan di perdesaan. Oke, ini saya jadi punya ini. Menarik itu, saya punya publikasi di situ. Saya cari dulu ya. Ke 2020 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Geomatika batas 21. Oke, ya saya tunjukkan ya. Oke, bukan yang ini. Oke, ini. Filenya adalah ini, sebentar. Nanti saya beberapa tulisan yang relevan dari saya untuk materi kuliah nanti saya share sebagai referensi ya. Ini
tulisan ini juga dari skripsi Mas Duki Ramayanwar. Jadi pemanfaatan SIG untuk pemetaan area layanan dan indeks aksesibilitas Fasiankes di Kabupaten Kulon Progo. Ya. Jadi dari sini Kabupaten Kulon Progo di situ dengan menggunakan Demnas kita buat jalan itu juga kemiringannya ditentukan sehingga kita bisa tahu nanti kecepatan maksimal di kemiringan tertentu berapa. Dan kemudian di sini Fasiankesnya dibagi ada rumah sakit, klinik, puskesmas pembantu, sehingga kita tahu dan ada yang buka 24 jam dan tidak. Kemudian ini kepadatan penduduk didasarkan kepada jumlah bangunan yang ada, ya. Sehingga Kabupaten Kulon Progo itu memang konsentrasi penduduknya di sekitaran Kota Wates ke selatan di sini dan kemudian di Galur dan Lendah di sana. Kemudian ini adalah dari sini bisa dibuat peta area layanan Fasiankes 8 menit. Artinya apa? Pada yang hijau di sini, ya, kalau dia menjangkau Fasiankes 24 jam, ini dia bisa 8 menit. Kemudian ini tanpa Fasiankes, tanpa puskesmas pembantu, kemudian semua fasilitas kesehatan. Artinya yang siang dan malam buka, ini 8 menitnya bisa cukup luas. Ya. Kemudian misalnya area layanan 15 menit di sini. Ini gimana nih? Jadi area layanan 15 menit. Ada juga. Kemudian sampai ke indeks aksesibilitas Fasiankes. Jadi ini ada indeks aksesibilitas. Di yang hijau, indeks aksesibilitas yang tinggi artinya apa? Mereka punya pilihan ke banyak Fasiankes. Sedangkan yang lainnya itu adalah pilihan ke Fasiankesnya itu terbatas. Anda melihat bahwa ini dekat dengan Fasiankes, tapi kenapa merah? Ya, itu karena dekat itu belum tentu dekat. Jadi dekat secara fisik belum tentu dekat secara jaringan jalan. Sebagai contoh adalah Fakultas Teknik itu dekat dengan misalnya di seberang Sungai Progo itu ada Rumah Sakit Sakinah Idaman. Jaraknya dekat, tetapi untuk menjangkau ke sana, Anda harus muter Fakultas Teknik, ya kira-kira 4 menit, kemudian keluar, kemudian belok kiri ke utara, lewat jembatan Rekso Diningrat, ke selatan, baru ke barat. Sehingga dia bisa saja menjadi 15 menit. Sementara dari sini, kalau Sarjito saya abaikan ya karena memang sangat dekat fisik dan dekat secara jaringan. Misalnya Rumah Sakit Pantirape, dia secara fisik dia lebih jauh dibandingkan Sakinah Idaman, tetapi secara jaringan dia lebih dekat. Nah, itulah yang membedakan indeks aksesibilitas seperti itu. Nah, ini sampai kepada menghitung rata-rata jumlah Fasiankes yang dapat diakses dan waktu tempuh pada berbagai skenario. Nah, ini adalah indeks aksesibilitas rumah-rumah yang ada di sini. Jadi sampai ke setiap bangunan itu dihitung indeks aksesibilitasnya dan dibuat peta indeks aksesibilitas seperti ini. Ya, bisa juga sampai menghitung kita validasi juga hasilnya, ya berapa dari Fasiankes lokasi uji 1 ke A kurang dari 8 menit, ternyata realnya adalah masuk kategori kurang dari 8 menit ya, itu ternyata 5,4 menit, masuknya di hasil analisis itu adalah 8-15, realnya adalah 12,3, ada yang lebih dari 15 menit tetapi ternyata cukup 13 menit, ada yang lebih dari 15 menit ternyata 22 menit ini juga ada. Jadi rute untuk melakukan analisis. Jadi waktu itu saya hanya ikut sebagian sama Twiki, saya dapat dana penelitian ya. Jadi dari
lokasi 3 di Puncak Suroloyo ke Pusgaluh. Ini kalau Anda lihat dengan skala peta di sini, ini nggak jauh. Tapi jalannya adalah naik turun di Pegunungan Menoreh. Sehingga diperkirakan dia masuknya ketika dihitung, dia lebih dari 15 menit. Dan ternyata memang 20 ini di sini. Ini titik, oh ya, titik 3 ini, titik 3 ke A. Ya, dari titik 3 itu membutuhkan waktu lebih lama dari 15 menit dan memang terbukti. Jadi seperti itu, dan ini kalau hitungannya termasuk juga menghitung berapa, nah ini gambar 8. Nah, jadi ada sampai kurang lebih di 60.000 bangunan. Jadi kalau di dalam analisis ya memang kita harus sampai cukup detail seperti itu ya. Oke, ini ada yang bertanya, Muhammad Abdul Ghafur. Topo baik disajikan dalam bentuk vektor. Tetapi produk yang merepresentasikan ketinggian banyaknya dalam bentuk berbentuk raster. Ya, betul. Tetapi data ketinggian juga bisa kita sajikan dalam bentuk vektor. Seperti spot height, garis kontur, tin, itu adalah vektor. Dan selama ini tidak terlalu banyak analisis yang melibatkan topologi yang terkait dengan tinggi. Topologi lebih banyak berkaitan dengan bagaimana objek satu berkaitan dengan objek yang lain. Apakah boleh inside, tidak boleh berpotongan, atau harus berpotongan, dan sebagainya. Itu adalah yang topologi di vektor. Oke ya, saya sajikan lagi yang kelas A, identifikasi peluang banjir Kota Semarang, analisis jangkauan petugas tanggap darurat dan keselamatan publik berdasarkan waktu efektif. Ya, ada beberapa skripsi dulu yang saya bimbing, misalnya area layanan rumah sakit di Yogyakarta, mana yang kalau ambulan dari rumah sakit, mana yang membutuhkan waktu 5 menit, 10 menit sampai ke lokasi tertentu. Dan sekarang ini ada juga yang mahasiswa S2 bimbingan saya, area layanan jangkauan tadi dari polsek-polsek di seluruh polsek di DIY. Ya, jadi ada beberapa hal seperti itu. Lokasi rawan banjir di Kota Bandung, Jawa Barat, ya Bandung kota pegunungan tapi rawan banjir. Kemarin Sungai Cikapundung juga banjir. Evakuasi gunung meletus Desa Kebonrejo. Halo Irfan Fadil. Irfan, mana Irfan? Ada nggak? Ya, 10 tahun lalu plus 1 hari, ya 2 hari ya 14 Februari, dulu ada letusan Gunung Kelut. Ya mungkin masih ingat ya, mungkin Anda SD ya. Ini letusan Gunung Kelut dan debunya lebih tebal daripada debu letusan Gunung Merapi 2010. Ya. Dan ada banyak lagi contoh-contoh aplikasi, sehingga ini nanti akan sangat penting untuk dipahami. Baik, saya beri kesempatan lagi kalau ada yang akan bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, bagi yang sudah selesai presensinya, boleh meninggalkan ruangan. Bagi yang tadi masih belum beres presensinya, silahkan tetap di Zoom ini. Selamat pagi semuanya. Ya. Saya akan masukkan secara manual. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Yuk, sama-sama.